Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Bilangan. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari Bilangan 33 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan musnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil itu pada akhirnya akan ada konsekuensi. Termasuk setiap langkah yang kita ambil di dalam perjalanan iman kita juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Dan tentu konsekuensi itu akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita perhatikan di tengah dunia yang semakin hari terus mendorong setiap kita untuk berkompromi, kita seringkali diperhadapkan dengan situasi di mana bagaimana caranya supaya setiap kita setengah-setengah di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, hal demikian itu sama seperti virus yang kalau dibiarkan ada di dalam tubuh setiap kita, kita mengkompromi hal-hal yang kecil, terutama di dalam hal-hal rohani, itu bisa berkembang menjadi sebuah penyakit yang pada akhirnya bisa mematikan. Nah, kalau kita perhatikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, mereka diperintahkan untuk mendiami tanah Kanaan. Itu adalah sebuah pelajaran penting tentang bagaimana Tuhan mengingatkan tentang bahaya kompromi dalam kehidupan rohani. Tuhan sudah menyampaikan kepada Musa di dataran Moab tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, di sini kata menghalau Bapak Ibu Saudara yang digunakan di dalam ayat 52 di sini memiliki sebuah arti, yaitu mengambil alih kepemilikan secara total tanpa kompromi, tanpa menyisakan apapun. Nah, perintah ini itu mencakup gak hanya mengusir penduduk, tetapi juga menghancurkan semua objek yang ada, objek penyembahan berhala yang mereka miliki, dan segala hal yang ada di sana. Nah, Tuhan di sini memperingatkan dengan serius kepada bangsa Israel tentang konsekuensi yang akan terjadi jika mereka gagal melaksanakan perintah Tuhan. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat ada dua pelajaran yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ketaatan setengah hati itu adalah bentuk ketidaktaatan yang berbahaya. Tuhan menuntut ketaatan penuh di dalam membersihkan tanah Kanaan. Ketaatan yang setengah hati adalah bentuk ketidaktaatan yang berbahaya Bapak Ibu Saudara.
Meskipun kita melihat itu mungkin sebagai ketaatan, tetapi di hadapan Tuhan, ketaatan yang setengah-setengah itu berarti tidak taat. Nah, kemudian yang kedua, kompromi dalam hal rohani akan selalu membawa konsekuensi jangka panjang. Bahkan konsekuensi yang serius. Sisa-sisa penduduk yang tidak dihalau, firman Tuhan katakan akan menjadi duri di dalam daging dan akan menjadi musuh yang menyusahkan bangsa Israel di masa yang akan datang. Nah, di dalam akhir perikop ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan supaya setiap kita, bahwa supaya kita tidak menyediakan ruang untuk berkompromi dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Dan Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang menuntut ketaatan secara penuh dari setiap umatnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, setiap kita perlu untuk memeriksa diri kita masing-masing, perlu memeriksa setiap kehidupan kita, di mana kita mungkin ada hal-hal yang mungkin kita anggap normal, tetapi justru apa yang kita lakukan adalah berkompromi dengan dosa atau nilai-nilai duniawi. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita memiliki keberanian untuk menghadapi dan menghalau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saya mengajak kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama-sama dapat kami renungkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong setiap kami, jemaat GKT Banyuwangi, di dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kami keberanian, Engkau yang senantiasa memberikan kami keteguhan hati untuk dapat hidup taat sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Biarlah setiap kami tidak menjadi orang-orang yang kompromi dengan dosa, dan tidak menjadi orang-orang yang kompromi terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, terutama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.